memperkenalkan diri. Nama saya Siniardi Manlaku Mendena. Saya seorang mahasiswa program studi peternakan dengan NIM 13010088, dan di sini saya berperan sebagai penyuluh peternakan dengan topik kesehatan dan sanitasi kandang. Ternak yang akan kita tinjau adalah ternak padi. Peternakan saya sudah berada di lokasi, dan lokasi saya sekarang adalah Desa Paduana, Kecamatan Sana, Kabupaten Timur Tengah Utara, atau lebih tepatnya dan lebih singkatnya adalah Pulau Timur. Oke, sekarang kita akan masuk ke kandang untuk mengeksekusi langsung atau bagaimana cara sanitasi kandang dan menerapkan kesehatan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita pahami pengertian kesehatan. Jadi, kesehatan adalah kondisi bila mana ternak itu baik secara fisik maupun tingkah laku. Yang dimaksud dengan baik secara fisik dan tingkah laku yaitu ternak tidak cacat dan ternak bergerak aktif, dan pakan yang diberikan habis dimakan. Hal itu menandakan bahwa ternak tidak dalam kondisi stres. Hal ini merupakan definisi singkat dari kesehatan. Mari kita simak juga apa itu sanitasi kandang. Sanitasi kandang merupakan proses di mana kandang dibersihkan dari kotoran, baik berupa sisa pakan, urin maupun feses. Mari kita perhatikan terlebih dahulu kondisi kandang sebelum dilakukannya sanitasi atau pembersihan. Apabila kondisi kandang sudah seperti ini dan tidak segera dibersihkan, akan menyebabkan penyakit, dan hal itu dapat merugikan kesehatan ternak. Penyakit yang sering timbul dari kondisi kandang seperti ini adalah skabies atau kudis. Skabies atau kudis disebabkan oleh parasit kulit yang disebut Sarcoptes scabiei var. Suis. Parasit ini biasa hidupnya di bawah kulit dan rentan sekali untuk berkembang biak apabila kondisi kandang kurang bersih. Ini adalah gejala dan kondisi pada ternak yang mengalami skabies atau kudis, di mana terdapat kerontokan bulu pada bagian testa ternak ini. Apabila timbul gejala seperti ini dan tidak ditangani sesegera mungkin, akan berakibat fatal bagi ternak. Apabila telah mengalami kerontokan bulu, ternak pasti akan menggosoknya pada dinding kandang karena merasa gatal, dan lama-kelamaan akan timbul luka. Setelah timbul luka, biasanya akan dihinggapi lalat, dan hal itu akan menghasilkan nanah. Ketika sudah mengalami nanah dan lukanya tidak segera ditangani, lama-kelamaan akan menjadi bau dan mempengaruhi kondisi ternak. Jika sudah dalam kondisi ini, sebaiknya peternak segera menghubungi dokter hewan untuk melakukan tindak lanjut seperti pemberian antibiotik guna menekan penyebaran skabies tersebut ke seluruh tubuh ternak sehingga tidak mempengaruhi aktivitas ternak. Dan juga ternak yang menderita penyakit skabies akan mengalami penurunan berat badan yang cukup parah, dan terjadi penurunan berat badan ternak karena pasca terserang skabies. Dan ini menjadi salah satu permasalahan yang saya temukan pada saat saya melakukan penerapan sanitasi dan pengecekan kesehatan tadi. Hal ini juga menjadi keluhan peternak yang saya kunjungi. Setelah saya temukan permasalahan tersebut,
saya menawarkan ke peternak untuk mengambil tindakan langsung terhadap skabies ini. Untungnya skabies ini baru tergolong gejala ringan dan belum menyebar ke seluruh tubuh ternak. Dan kebetulan saya juga memiliki antibiotik yang sesuai dengan penyakit skabies ini. Saya juga memberikan solusi ke peternak untuk menanggulangi penyakit tersebut. Apabila masih timbul penyakit di kemudian hari, peternak jangan panik, harus segera menghubungi petugas peternakan segera mungkin dan pisahkan ternak yang sakit dengan ternak yang sehat agar tidak tertular. Di sini saya juga akan memaparkan tindakan yang saya ambil untuk menangani penyakit skabies ini. Tindakan yang saya ambil adalah melakukan injeksi dengan antibiotik dan juga pemberian vitamin sebagai penyeimbang antibiotik. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa menampilkan merek antibiotik dan juga vitamin guna mencegah terjadinya pelanggaran merek atau brand karena dituduh mempromosikan tanpa izin perusahaan. Jadi saya harap sahabat peternakan dapat memaklumi keterbatasan saya dan mari kita simak tujuan pemberian antibiotik dan vitamin. Tujuan dari pemberian antibiotik yaitu menekan dan meredakan penyebaran mikroorganisme atau bibit penyakit yang menyerang ternak. Sahabat peternakan juga perlu tahu bahwa antibiotik sendiri tidak langsung membunuh bibit penyakit secara sepenuhnya, tetapi menekannya dan memusnahkannya secara perlahan. Dan saran saya untuk sahabat peternakan ialah lebih baik mencegah daripada mengobati. Setelah kita mengetahui tujuan pemberian antibiotik, mari kita ketahui juga tujuan pemberian vitamin. Pemberian vitamin bertujuan untuk mengembalikan keinginan ternak untuk makan yang hilang pada saat terserang penyakit. Dan di sisi lain, vitamin juga berperan sebagai pereda rasa sakit akibat injeksi atau bahasa sederhananya akibat suntikan. Part 2 ini bagian sanitasi kandang. Di sini saya ingin menegaskan bahwa sanitasi kandang adalah bentuk perlindungan sederhana bagi ternak. Sanitasi ini tidak hanya untuk menghindari timbul penyakit pada ternak, tetapi juga untuk mencegah pencemaran lingkungan peternak. Dan sanitasi kandang yang dilakukan saat ini adalah sanitasi menyeluruh, baik itu lingkungan kandang, tempat pakan dan minum, serta lantai kandang, bahkan ternak juga dimandikan. Di sini, peralatan dan bahan yang digunakan saat sanitasi juga mudah diperoleh dengan harga terjangkau. Oke sahabat peternakan, mari kita lihat peralatan dan bahan sederhana yang dipakai saat sanitasi kandang sedang berlangsung. Alat yang digunakan di sini antara lain skop dan sapu lidi. Dan kenapa di sini saya cuma menggunakan alat-alat ini? Hal ini dikarenakan saya coba memberikan solusi alternatif penggunaan alat sanitasi seadanya saja. Mengingat pentingnya sanitasi kandang bagi ternak dan peternak, maka saya berinisiatif mengaplikasikan langsung dengan alat yang dimiliki peternak. Jadi di sini saya memberikan contoh langsung proses sanitasi dengan alat sederhana. Oke sahabat peternakan, itu adalah penjelasan sekilas tentang peralatan sanitasi kandang yang digunakan. Dan mari kita simak juga bahan sanitasi atau yang disebut desinfektan. Bahan yang saya gunakan ini juga bahan desinfektan alternatif. Bahan desinfektan ini adalah sabun bubuk yang biasa dipakai untuk cuci. Ada juga air bersih sebagai bahan utama sanitasi lantai dan juga tempat pakan dan minum. Oke, pendek kata, mari
kita langsung sanitasi kandangnya. Sanitasi pertama yaitu pembersihan lantai kandang. Lantai kandang dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran, baik itu sisa pakan, urin, maupun feses. Kenapa harus lantai kandang yang dibersihkan terlebih dahulu? Lantai kandang harus dibersihkan terlebih dahulu karena lantai kandang merupakan tempat di mana ternak menggunakannya sebagai alas untuk tidur. Sanitasi lantai kandang juga diharapkan untuk melakukan sanitasi pada bak makan dan minum ternak sekaligus. Tujuan dari hal tersebut ialah untuk menghemat tenaga dan waktu kerja. Setelah melakukan sanitasi lantai kandang, bak makan dan minum, maka berikutnya akan melakukan sanitasi pada lingkungan sekitar kandang. Tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah pencemaran lingkungan. Setelah sanitasi kandang, jika bisa sebaiknya ternak itu dimandikan supaya menghilangkan kotoran yang menempel di bulu, baik itu sisa pakan maupun feses. Hal ini sangat bermanfaat bagi ternak. Di satu sisi ternak kelihatan bersih dan di sisi lain ternak tidak terserang penyakit. Oke, sahabat peternakan, jadi kurang lebih seperti ini kondisi ternak yang sudah disanitasi. Akhir kata, saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini. Lebih seperti itu bagian dari kesehatan dan sanitasi kandang. Dan pesan dari saya adalah jika melakukan sanitasi